Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Di video kali ini kita akan mereview satu lagi STB televisi digital yang harganya terjangkau, ramah di kantong, yaitu keluaran dari iRes HD Box AI Pro. Harganya di bawah Rp130.000 saja, malahan jika beruntung kita bisa mendapatkan cashback ya. Untuk iRes ini sudah mendukung untuk YouTube, resolusinya sudah Full HD, update firmware-nya dapat dilakukan secara online. Kemudian ini yang menarik ya, dimana untuk arusnya itu mendukung AC/DC. Nanti akan kita pastikan apakah ini hanya sekedar tertulis saja, apakah benar sudah mendukung AC/DC tersebut. Nah, fitur lengkapnya dapat dibaca di bagian sebelah sini ya. Ini merupakan fitur lengkap yang terdapat pada STB ini, dimana mendukung untuk H264. Dan di sini juga tertulis sudah mendukung HEVC ya di bagian paling bawah. Kita pastikan nanti ya setiap yang tertulis di sini apakah benar seperti itu atau ini hanya sekedar tertulis saja. Kita pastikan nanti ya, termasuk dengan kualitas gambar dan fitur-fitur lain yang terdapat pada STB iRise ini. Nah, untuk kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya adalah seperti yang teman-teman lihat ya. Dimana tuh kita sudah mendapatkan buku petunjuk. Kemudian ada remote control desainnya itu hampir sama saja seperti STB televisi digital kebanyakan. Dan ini adalah kelengkapan tombol-tombolnya. Dan tombolnya ini empuk ya, tidak terlalu empuk, ada feedbacknya sehingga tuh terasa nyaman pada saat kita memegang dan menekannya. Quality build up sih dengan harga Rp130.000 atau di bawah Rp130.000 ini sudah cukup baik sekali. Nah, ini adalah untuk baterainya ya. Nah, untuk baterainya ini juga sudah tersedia dalam paket penjualannya, jadi tinggal dipakai saja. Namun jika ingin menggantinya dengan baterai dengan kualitas yang lebih baik, itu lebih dianjurkan. Kabel HDMI kita tidak mendapatkannya, kita hanya mendapatkan kabel RCA saja. Jadi bagi yang menggunakan televisi yang sudah ada port HDMI-nya, sebaiknya menggunakan kabel HDMI, beli saja secara terpisah. Ada kok harganya yang murah di bawah Rp20.000. Nah, ini adalah STB-nya. Walaupun harganya murah, secara quality build up dan ini terbuat dari plat ya, atau terbuat dari besi. Nah, ini ada ventilasi udara pada sisi bagian atas, kanan juga ada, samping kiri juga ada, termasuk pada sisi bagian bawah juga terdapat ventilasi udaranya. Kemudian untuk bagian front panel, tombol sangat lengkap sekali ya. Tombol volume, channel, kemudian OK menu dan power semuanya ada. Jadi kalau seandainya remote-nya nggak ketemu atau remote-nya rusak, STB ini masih tetap dapat kita gunakan. Lalu pada sisi bagian depan ini kita juga dapat menemukan satu buah port USB, hanya satu saja. LED display ada pada bagian ini, kemudian pada bagian sisi belakangnya, port USB tidak ada ya pada sisi bagian belakang, hanya pada sisi bagian depan saja. Mudah-mudahan nanti nih port USB yang satu ini sudah mendukung untuk USB hub, jadi port USB-nya dapat kita tambahkan. Nah, di bagian belakangnya ini kita dapat menemukan port RCA, kemudian ada port HDMI, kemudian ada port antena out kalau kita ingin memparalelkannya, kemudian antena in, ini terhubung nanti ke antena indoor ataupun outdoor. Antena yang digunakan adalah antena UHF ya. Nah, jadi inilah merupakan pada sisi bagian belakangnya. Kabel kualitasnya cukup baik dan cukup panjang kabelnya ini, walaupun harganya murah dan saya melihat sih kualitasnya bukan kualitas murahan. Nah, selanjutnya kita akan nyalakan saja langsung ya. Kita coba gali lebih dalam terkait dengan fitur-fitur yang terdapat pada STB ini, sehingga tuh kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari iRes HD Box AI Pro yang kita review ini. Semua STB TV digital dapat digunakan pada televisi tabung dan televisi LED atau yang sejenis, termasuk STB ini. Untuk resolusi STB iRes mendukung resolusi sampai dengan kualitas Full HD 1080p. Untuk spesifikasi teknis dapat dilihat pada menu informasi seperti berikut. Ketersediaan port USB yang hanya satu saja membuat pengguna tidak dapat memasang USB Wi-Fi dongle dan media penyimpanan seperti flash disk secara bersamaan. Beruntungnya, STB ini mendukung USB hub, sehingga ketersediaan port USB dapat ditambahkan. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun, STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, besar dan jelas, dilengkapi dengan dua lampu LED indikator, termasuk untuk indikator standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 26,8 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 39,9 derajat Celcius, adem dan aman untuk dinyalakan dalam waktu yang lama. Namun untuk keawatan tetap disarankan menggunakan cooling pad atau kipas pendingin.
Dilengkapi dengan fitur EWS, dapat dilihat dengan adanya submenu location code atau kode lokasi. Silakan masukkan kode pos sesuai lokasi masing-masing agar EWS dapat berfungsi dengan baik. Untuk beberapa lokasi, fitur ini sudah dapat digunakan. Proses booting cukup cepat, kurang dari 20 detik, simpel dan tetap eye-catching sehingga enak dipandang mata. Semakin seru pastinya. Ada beberapa tampilan user interface STB ini mengingatkan saya ke beberapa produk GT Media, seperti GT Media V7 Pro, V7S5X, dan beberapa produk GT Media lainnya, tidak dilengkapi dengan informasi bar. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya, tidak dapat kita jadikan sebagai acuan untuk melihat kepekaan kualitas tuner yang digunakan, lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan STB sebelumnya yang pernah kita review. Berikut pembacaan sinyal untuk 3 MUX yang berada di lokasi saya. Terlihat jelas untuk ketiga MUX tersebut, kekuatan dan kualitas sinyal terbaca sama. Namun demikian, untuk sinyal lemah seperti MUX Viva Group di lokasi saya tetap dapat di-lock dengan baik. Jadi dapat dikatakan tuner STB E-Rise ini cukup peka. Berikut perbandingan kualitas sinyal untuk STB dengan harga ramah di kantong di 130 ribuan ke bawah. Di saat memutar video seperti film dan lainnya, audio tidak over volume, suara jernih dan tidak pecah, kualitas gambar pun cukup baik. STB ini tidak mendukung HEVC seperti tertulis di boxnya. Jika ingin menjadi STB yang mendukung HEVC, ada beberapa yang sudah kita review. Silakan di-browsing saja di channel ini. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk beberapa STB untuk mod perpindahan ini, terdapat pilihan mod black screen dan freeze. Metro Siang kami lanjutkan kembali untuk Anda, kali ini dalam... Untuk channel tertentu yang sering ditonton maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 19 kelompok. Untuk kelompok favorit ini namanya tidak dapat di-rename atau diubah sesuai keinginan pengguna. Namun untuk channel dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk di-rename. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan jika diinginkan maka dapat untuk di-lock. Sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, STB E-Rise juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa kita pilih bahasa Inggris. Sebagai informasi juga tersedia bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Desain tampilan menu biasa saja, merupakan bentuk tampilan klasik. Namun yang terpenting user-friendly, mudah dalam penggunaan. Menu channel list berfungsi untuk melakukan manajemen channel baik saluran televisi maupun radio. Untuk pembatasan usia penonton dan batasan lainnya dapat masuk ke opsi parental lock dengan password 0 sebanyak 4 kali. Pada menu channel search atau pencarian saluran, pencarian dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Untuk mempercepat proses pencarian, pastikan region yang dipilih adalah Indonesia. Untuk antena power atau daya antena, jika di-on-kan maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Nah, untuk pilihan LCN ini berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Matikan atau set ke off jika ingin mengurutkan channel sesuai keinginan kita. Perlu diketahui, STB ini tidak dilengkapi dengan fitur acu, sehingga untuk update channel terbaru harus dilakukan secara manual. Untuk pengaturan bahasa, audio, subtitle, serta teletext dapat masuk ke menu language, tersedia pilihan bahasa Indonesia. Menu AV setting merupakan pengaturan untuk TV system, resolusi video, dan sistem audio. Walaupun murah, STB ini mendukung sistem Dolby Audio. Untuk pengaturannya, silakan set audio out ke BS out. Pastikan perangkat audio atau televisi yang digunakan mendukung. Berikut pilihan pada menu sistem. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik maka dapat memilih factory setting dengan password 0 sebanyak 4 kali. Dianjurkan untuk dilakukan terutama sebelum dan setelah melakukan upgrade firmware.
Nah, pada USD setting terdapat pilihan-pilihan diantaranya auto standby. Pastikan di set ke off. Jika tidak, maka STB akan berada pada kondisi standby secara otomatis sesuai dengan durasi jam yang dipilih. Untuk upgrade firmware dapat dilakukan secara offline dengan memilih USB upgrade dan online dengan memilih network upgrade. Untuk submenu network upgrade ini terdapat pada menu network. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Jika ingin melakukan backup firmware yang terpasang, maka dapat memilih USB backup. Pastikan flash disk sudah terpasang. Menu Media Center berfungsi untuk pengaturan sebagai media player, seperti untuk memutar musik, foto, dan video favorit seperti film yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk. Juga terdapat opsi Record Manager dan DVR Configuration untuk pengaturan time shift. Menu Network merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet dengan pilihan koneksi melalui Wi-Fi dan Ethernet, mendukung Wi-Fi dongle dengan chipset MT dan RT, namun tidak mendukung USB modem dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone. Bagi yang ingin menggunakan USB LAN Ethernet adapter, pastikan chipsetnya support dengan STB ini. Berikut aplikasi streaming yang tersedia di STB Irise. YouTube berjalan lancar. Dengan menekan tombol hijau terdapat pilihan resolusi sampai dengan 1080p. Namun sayangnya, jika salah satu resolusi tersebut dipilih, maka video akan berhenti. Namun kabar baiknya, fitur search atau pencarian dapat berfungsi dengan baik, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Berbeda dengan YouTube, untuk aplikasi TikTok tidak dapat digunakan, masih terdapat bugs yang perlu disempurnakan. STB Irise HD Box merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 4,8 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman, colokan listrik tidak dicabut saat STB sudah dimatikan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Dengan menggunakan casing metal atau besi, ventilasi udara banyak membuat STB ini menjadi adem. Tuner sensitif, mendukung aplikasi streaming seperti YouTube. Namun untuk TikTok masih terdapat bugs yang perlu diperbaiki. Akses ke jaringan internet dapat menggunakan Wi-Fi dan Ethernet. Dengan harga ramah di kantong, mempertimbangkan sisi kelebihan dan kekurangannya, Irise HD Box dapat dijadikan sebagai salah satu referensi STB low budget. Dan tentunya worth it dipertimbangkan untuk dibeli. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.